Ya, informasi pertama yang menjadi headline di sepanjang hari ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat yang resmi diberlakukan per tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan melalui YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi menyebutkan setelah mendapatkan banyak masukan dari menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah, ia akhirnya memutuskan untuk memberlakukan PPKM ini. Keputusan ini diambil seiring dengan lonjakan kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kehadiran varian baru dengan penyebaran yang lebih cepat. Di tengah situasi ini, ia pun menjelaskan pemerintah harus mengambil langkah tegas agar dapat bersama-sama membendung penyebaran pandemi COVID-19. Lantas seperti apa sebetulnya aturan dalam PPKM Mikro Darurat ini dan apa perbedaannya dengan PPKM Mikro yang diterapkan sebelumnya? Berikut kita simak sejumlah aturannya. Adapun aturan yang ditetapkan dalam PPKM Mikro Darurat ini adalah 100% work from home. Untuk sektor non-esensial, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Sementara untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from office dengan protokol kesehatan. Dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staff WFO dan cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Sementara cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan minuman, dan juga lainnya. Sementara untuk toko yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 8 malam. Kemudian pusat perbelanjaan atau mal ditutup, sementara layanan makan dan minuman hanya diperbolehkan delivery dan take away dan tidak diperbolehkan untuk makan di tempat. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan protokol kesehatan, sementara seluruh tempat ibadah ditutup, begitupun fasilitas umum, kegiatan seni budaya, dan olahraga. Di sisi lain, transportasi umum beroperasi dengan maksimal kapasitas 70%, resepsi pernikahan maksimal 30 tamu undangan dengan protokol kesehatan, dan pelaku perjalanan domestik jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes negatif COVID-19. Ya, tampaknya PPKM Mikro Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali ini memang urgent ya untuk diterapkan karena kita ketahui kasus COVID-19 di Indonesia semakin menjadi-jadi. Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 telah mengumumkan daftar terbaru zonasi resiko COVID-19 dan rupanya pada pekan ini sudah ada 31 kabupaten kota yang kini dikategorikan sebagai zona merah. Padahal per 20 Juni 2021 hanya ada 29 daerah yang masuk ke dalam zona resiko tinggi. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, sebanyak 60 kabupaten kota masuk ke dalam zona merah, 308 zona oranye atau resiko sedang, 129 zona kuning atau resiko rendah, 16 daerah zona hijau. Dalam lonjakan ini ada 4 provinsi yang berkontribusi besar yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun 60 kabupaten atau kota yang masuk ke zona merah diantaranya 1 wilayah di Aceh, 2 kota di Sumatera Utara, Ibu Kota Sumatera Selatan, 1 kabupaten di Lampung, 1 wilayah di Kepulauan Riau, Ibu Kota Kalimantan Tengah dan Barat, 3 wilayah di Jawa Timur, 21 wilayah di Jawa Tengah, 10 wilayah Jawa Barat, 5 wilayah DKI Jakarta, 5 wilayah di Yogyakarta, 1 kota di Bengkulu, dan 4 wilayah di Banten. Ya, di informasi terakhir sudah memasuki bulan Juli ya. Jadi jangan lupa untuk Anda yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, waktunya nih untuk membayarkan iuran rutin setiap bulannya. Sejak Januari 2021, iuran BPJS Kesehatan telah mengalami perubahan, terutama untuk tarif BPJS Kesehatan kelas 3, peserta pekerja bukan penerima upah. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, di mana pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan subsidi. Adapun daftar iuran BPJS Kesehatan terbaru sejak 1 Januari 2021
ialah kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulan, kelas 2 Rp100.000 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulannya. Namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000 untuk peserta kelas 3 sehingga hanya membayar Rp35.000 per bulannya. Sementara itu besaran denda diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 di mana denda yang dibebankan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan jumlah tunggakan. Sebagai catatan, jumlah bulan tertunggak ketentuannya paling banyak adalah 12 bulan. Selain itu, jumlah paling tinggi denda adalah Rp30 juta. Peserta PPU, pembayaran denda pekerja pelayanan akan ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di sepanjang hari ini. Dan